Ternyata tanpa pakan pabrikan pun ayam kampung tetap sehat dan ayam kampung masih bisa gemuk dan cepat besar. Jadi kita nggak perlu pakai pakan yang mahal teman-teman. Kita pakai pakan yang seperti ini saja, ayamnya sudah lahap, ayamnya tetap sehat dan ayamnya masih bisa gemuk. Tidak perlu biaya yang mahal. Racikan pakannya seperti apa? Terus ikuti video ini. Pada kesempatan kali ini kami akan bagikan sebuah resep racikan pakan yang sangat sederhana, tetapi ternyata ayam itu sangat lahap. Ayamnya lahap dan ayam masih bisa gemuk teman-teman. Sebenarnya kami sudah cukup lama menggunakan racikan pakan yang seperti ini tanpa pakan pabrikan. Bahan utamanya adalah dedak bekatul dan nanti juga dicampur dengan beberapa bahan yang lainnya. Pertama kita akan pakai daun singkong teman-teman. Kenapa daun singkong? Karena daun singkong ini kaya akan nutrisi. Di dalam daun singkong itu ada vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, kemudian ada mineral, kalsium, fosfor dan sebagainya. Jadi sangat bagus ketika kita tambahkan ke dalam racikan pakan. Selain itu daun singkong itu juga kaya akan protein dan itu sangat bagus untuk pertumbuhan ayam. Kemudian daun singkong itu juga bisa membantu menjaga pencernaan ayam, supaya ayam itu pencernaannya sehat, penyerapan nutrisinya bagus. Dengan begitu nanti ayam pasti akan lebih sehat. Dan ternyata daun singkong itu juga bisa sebagai kontrol parasit teman-teman. Bisa mencegah ayam cacingan. Makanya ini bagus banget ketika kita tambahkan ke dalam campuran pakan ayam. Kemudian dedaunan atau hijauan yang kedua yang sering kita gunakan adalah daun bayam. Daun bayam ini sudah jelas ya bagus untuk ayam, terutama untuk pembentukan postur dan tulangan ayam. Di dalam daun bayam itu terkandung kalsium yang cukup bagus ya untuk mendukung pertumbuhan tulang ayam sehingga nanti posturnya bagus, tulangnya kuat. Kemudian selain untuk tulangan ayam, daun bayam itu juga bagus untuk meningkatkan produksi telur. Nah, siapa yang pengen atau mungkin ada indukannya yang macet bertelur, bisa coba berikan daun bayam. Tapi pastikan untuk pemberian daun bayam itu jumlahnya disesuaikan. Karena kalau terlalu banyak ya nanti malah nutrisi-nutrisi yang lainnya itu malah tidak terpenuhi. Karena sifatnya untuk daun bayam itu adalah pelengkap saja teman-teman. Tapi ketika kita rutin berikan dalam jumlah sedikit, itu nanti efeknya sangat bagus. Kemudian daun kangkung. Daun kangkung ini gampang banget, mudah didapat. Biasanya di pasar itu kalau sudah agak siang, biasanya banyak yang sudah agak layu-layu nggak laku itu terbuang. Jadi kita kalau mau cari ke pasar itu biasanya banyak. Tapi usahakan jangan sampai beli ya teman-teman ya, karena kalau kita beli ya nanti malah bisa jadi malah rugi. Usahakan untuk hijauan itu kita pakai yang gratisan, entah itu kangkung, bayam, terus atau mungkin pakai daun pepaya, daun talas, itu semua kalau bisa yang gratis. Kalau beli ya mending kita beli pakan yang lebih tinggi nutrisinya. Tetapi kalau yang gratisan ya bolehlah kita campurkan daun-daunan. Cara mengolahnya sangat gampang teman-teman. Daun-daunan itu kita rajang sampai kecil-kecil kurang lebih ya seperti ini. Setelah dirajang kecil-kecil, entah itu daun apapun ya bebas, setelah itu direbus. Kenapa direbus? Tujuannya untuk mematikan jika ada di situ kuman-kuman itu akan mati. Kemudian dengan direbus itu ayam akan lebih lahap memakannya teman-teman. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau merebus itu bisa juga difermentasi. Tetapi kalau difermentasi kita kan harus menunggu 3-4 hari atau kalau mau bagus itu 1 minggu baru bisa diberikan ke ayam. Tapi kalau direbus, setelah direbus langsung campur ke pakan, itu bisa langsung dikasihkan ke ayam. Tapi ditunggu dingin ya, jangan sampai masih panas kita berikan. Terus kalau ada sisa-sisa, nasi sisa itu juga bisa kita tambahkan teman-teman. Karena ayam itu kan lahap ya, kalau ada nasi sisa itu akan lebih lahap. Setelah hijauan itu dirajang, direbus, dicampur dengan dedak bekatul, nanti kurang lebih ya seperti ini teman-teman. Langsung kita berikan ke ayam, itu ayam sudah sangat lahap. Langsung kita uji, nah ayamnya lahap teman-teman. Tetapi kami sarankan kalau bisa teman-teman tambahkan untuk kandungan proteinnya. Karena yang
kita pakai kan cuma daun sama dedak bekatul. Itu masih kurang di kandungan protein. Teman-teman bisa tambahkan untuk protein, bisa memakai maggot BSF, itu sangat bagus dan gratis ya. Apalagi kalau budidaya sendiri sudah jelas gratis. Kita bisa memanfaatkan kotoran ayam pun bisa untuk pakan maggotnya. Kalau nggak ada maggot BSF, bisa juga pakai jeruan ikan. Nah, itu juga sangat bagus dan juga bisa kita dapatkan dengan gratis. Di pasar itu biasa ada penjual ikan lele, penjual ikan apapun, pasti biasanya banyak jeruannya itu terbuang. Itu bisa kita minta, kita rebus saja, kemudian kita campurkan ke racikan pakan sebagai tambahan asupan protein. Nah, jika memang kesulitan untuk mendapatkan protein, solusinya adalah ayam kita umbar, teman-teman. Karena ketika pakannya itu biasa-biasa saja, hanya dedak bekatul dan hijauan, tetapi ayamnya diumbar, maka nutrisi pakan itu masih terpenuhi. Karena ayam bisa mencari pakan dari alam liar. Mereka mengais-ngais tanah, mencari makan tanah, kemudian makan rumput, makan ulat, makan cacing, makan rayap. Makanya ayam tetap bisa gemuk walaupun pakan yang kita berikan sederhana, hanya dedak bekatul dan hijauan. Syaratnya itu tadi, ayamnya diumbar supaya mereka bisa dapat makanan tambahan dari alam liar. Tapi kalau ayamnya dikandangin, ditaruh di box, ya kami sarankan tadi tambahkan kandungan proteinnya. Bisa dari maggot BSF, bisa dari jeruan ikan, bisa dari sosis reject, pokoknya bahan-bahan yang mengandung tinggi protein. Atau ampas tahu itu juga proteinnya cukup tinggi, teman-teman. Jadi ternak ayam kampung itu simple. Kalau pakan pabrikan harganya mahal dan terus naik, ya sudah, kita beralih saja ke pakan-pakan alternatif, ke pakan-pakan yang gratisan. Tetapi walaupun pakannya yang gratisan, tetap perhatikan kandungan nutrisinya. Kalau bisa ayamnya diumbar lepas saja kalau ada lahan ya. Kalau nggak ada lahan ya terpaksa dikandangin. Tetapi tadi kandungan protein tetap cari bahan-bahan yang gratisan. Karena kalau nggak ada lahan terus diumbar lepas, nanti kan ribut sama tetangga. Nanti malah nggak nyaman kitanya ya. Kami rasa itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah menerapkan, yang sudah ternak ayam kampung tanpa pakan pabrikan, silahkan tuliskan pengalamannya di kolom komentar.